Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabil Azara dengan NIM 401200269, kelas Ekonomi Syariah AI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknis bagaimana menginput jurnal ke dalam Excel. Saya akan menginput data dari perusahaan dagang bahari dengan neraca saldo yang sudah saya input mulai dari kas sampai dengan macam-macam beban. Nah, bisa dilihat ya terkait nominalnya yang debit sebanyak ini dan yang kredit sebanyak ini. Terus bagaimana sih cara kita untuk menjumlahkan? Jadi teman-teman nggak usah ngitung manual pakai kalkulator dan sebagainya. Tinggal kolom jumlah ini kita klik, terus kita kasih formula sama dengan, terus di sini kita cari yang sum, terus kita klik formula sum, terus akan kebuka kurung. Dan selanjutnya adalah kita blok nominal yang akan kita jumlah dari atas ini sampai bawah. Kemudian jangan lupa teman-teman ditutup ya kurungnya dan kita enter. Nah, maka akan ketemu hasilnya 14.329. Itu untuk debit. Nah, kita cek dulu nih yang kredit balance apa enggak ya. Kita mulai lagi ya dengan rumus sama dengan sum. Kita klik sum. Terus akan buka kurung otomatis ya. Terus kita blok aja nih nominal-nominalnya. Nah, kita tutup kurung dan kita enter. Wah, ternyata balance antara debit maupun kredit nilainya sama 14.329. Selanjutnya kita ke jurnal penyesuaian dengan soal seperti ini ya. Mulai dari angka 1 sampai 5. Kebetulan datanya sudah saya import. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ada beban pokok, asuransi, perlengkapan, depresiasi, dan juga gaji. Dengan nominalnya sebanyak ini di bagian debit dan kreditnya sebanyak ini. Untuk kreditnya sudah saya hitung tadi ya. Rumusnya sama. Untuk rumus sum sendiri itu adalah khusus untuk terkait penjumlahan ya, total penjumlahan. Nah, kita lihat dulu nih, debitnya sesuai apa enggak. Sama dengan sum. Terus kita blok nominal yang akan kita hitung. Terus kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ternyata hasilnya sama kan, ketemu 517 juta antara debit maupun kredit. Selanjutnya kita pindah ke neraca lajur atau biasa umumnya kertas kerja. Nah, bagian neraca saldo ini kosong ya, masih belum teman-teman input kan datanya. Nah, terus gimana caranya input? Apakah manual? Tidak usah ya teman-teman, tidak usah satu persatu. Kita buka lagi nih tabel yang neraca saldo. Oh, hilang? Oh, ini. Nah, caranya kita tinggal blok aja nih sampai dengan penjumlahan. Terus kita copy seperti biasa. Terus kita buka lagi bagian neraca lajur. Terus kita pasteling seperti ini yang ada rantainya. Nah, terus secara otomatis maka datanya akan ke input. Terus ke bagian yang nggak ada nominalnya itu secara otomatis bakal strip seperti ini. Dan jumlahnya juga sama. Jadi ini gunanya untuk apa? Oh, gunanya nanti, semisal bagian neraca saldo teman-teman itu ada yang keliru, maka ketika teman-teman benerinnya di neraca saldo ya, di neraca saldonya, itu maka secara otomatis bagian neraca lajur ini akan otomatis berubah juga. Oh ya teman-teman, maaf ya, ini tadi lupa ya, saya itu belum mengganti terkait ininya itu harusnya accounting dan US, bukan ya, kita cari yang rupiah. Datanya tuh yang rupiah, more account. Ini ya, yang rupiah, oke. Nah, maka keterangannya seperti ini ya, karena kan kita pakai rupiah. Oh, kalau seperti ini gimana? Maka formatnya kita, nah seperti ini. Terus selanjutnya next ya, ke jurnal neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, teorinya, kalau misalnya ini, misal contoh di sini datanya itu debit. Kemudian di jurnal penyelesaiannya ternyata kredit gitu kan. Maka penghitungannya gimana? Pakai formula di sini. Contohkan lagi. Ini saya hapus dulu ya formulanya. Tinggal gini sama dengan, terus buka kurung. Yang mau dikurangin yang mana? Yang ini ya, karena kan debit. Terus dikurangi, ketemu kredit. Terus ditutup kurung dan di enter. Maka akan ketemu hasilnya 17 juta. Betul ya. Nah, kalau kredit, ketemu kredit berarti ditambah. Jadi, kalau ditambah kita pakai sum formulanya. Kita hapus dulu ya di sini. Coba pakai sum, buka kurung, terus ini ditekan aja, terus di plus,
dan yang mau ditambah sama ini ya, karena kan kredit ketemu kredit. Terus ditutup kurung, kita enter, maka secara otomatis dia akan menghitung sendiri. Tuh. Jadi teorinya kalau debit ketemu debit itu baru ditambah. Kalau debit ketemu kredit itu dikurangi. Kalau kredit ketemu kredit itu ditambah. Terus cara mentotalnya, yang ini juga sama ya, yang ini pakai sum, sebelah sini juga pakai sum, sehingga ketemu balance ya untuk neraca saldo setelah disesuaikan itu sebesar 14.519.000. Selanjutnya ada skala Barugia, di mana nominal debitnya itu ada sebanyak ini dan kreditnya itu cuma 1. Ini masih ingat ya teman-teman? Masih sama, formulanya sama dengan sum, terus kita buka kurung, kita blok ini ya, terus kita tutup kurung lagi, kita enter, ketemu 8.354.500. Jadi untuk debitnya senilai 8.354.500, terus bagian kreditnya itu 8.949.000. Terus kan nggak balance nih. Untuk hitungnya gimana? Jadi kita taruh di sini ya. Itu tinggal dikurangi aja teman-teman. Formulanya sama dengan buka kurung. Kalau dikurangi kita nggak pakai sum ya, karena sum itu khusus untuk penjumlahan. Kita taruh ini, diklik, terus kita kurangin, kita klik yang debitnya, terus kita tutup kurung. Karena kan ntar, nah maka kita tahu nih laba bersihnya itu senilai 594.500. Terus kita blok aja yang mau kita jumlah dan kita enter. Seperti ini ya kalau saya klik. Nah, maka akan ketemu 8.949. Nah, balance kan dengan yang bagian kredit. Terus next-nya kita akan neraca nih. Ada debit kredit lagi gitu kan. Terus jumlahnya sama apa beda? Tetap sama. Kalau penjumlahan ya formulanya pakai sum, nih pakai ini. Sama ya, kita jumlah juga pakai rumus sum juga yang debit ketemu 6.164.500. Terus yang kolom kredit juga kita sum juga, kita jumlah itu ketemu 5.570.000. Nah, selanjutnya kan ini antara kanan dan kiri nggak balance nih. Nah, kita juga nyari nih terkait neraca ini selisihnya itu berapa gitu kan, laba bersihnya tuh selisihnya berapa, apakah sesuai dengan laba bersih gitu kan. Makanya rumusnya, karena yang kurang bagian sini ya, kita klik yang di kolom ini, terus kita kurangin aja pakai sama dengan buka kurung, terus yang nominalnya besar dikurangi dengan nominalnya yang kecil, atau debit dikurangi kredit gitu kan, terus tutup kurung, kita enter ini, maka hasilnya 6.164.500 dengan formula yang sama ya, ingat. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke laporan neraca dari perusahaan dagang Bahari, masih perusahaan yang sama ya. Di sini ada aset, terus juga ada pasifa. Nah, aset sendiri itu ada aset lancar dan juga aset tetap. Nah, untuk aset lancar itu biasanya selama berjalannya suatu perusahaan, baik itu pengeluaran, pemasukan, dan durasinya itu nggak sampai 1 tahun. Sedangkan pada aset tetap itu biasanya durasinya jangka panjang dan sebagai penunjang perusahaan dalam menjalankan usaha tersebut. Kalau di total aja pakai rumus yang sama, formulanya nih sama kan? Terus kalau di aset tetap ini perlu diperhatikan ya, karena di sini ada kredit ternyata atau ada pengeluaran dan ada simbol minusnya. Nah, untuk perhitungannya gimana nih? Karena udah ada simbol minus di sini, saya itu pakai penjumlahan gitu. Ya, pakai penjumlahan karena kan dari plus ketemu minus maka hasilnya akan ketemu nih 900. Kalau teman-teman pakainya itu cuma sama dengan terus buka kurung di blok nih, iya, atau di blok terus dikurangin kan, biasanya kan kalau pengurangan seperti ini ya, itu maka secara otomatis dia akan jumlah sendiri. Karena di sini sudah ada simbolnya, maka saya itu pakainya yang di sini itu sama dengan terus saya pakai sum terus di blok terus ditutup kurung dan di enter, maka ketemunya 900. Nah, tinggal total asetnya dijumlah teman-teman, yang atas dengan bawah ini dengan rumus yang sama pakai sum dan ketemu 4.664.500. Oke teman-teman, di bagian sebelah sini nih itu ada data pasifa. Karena di sini itu nggak ada yang minus ya, maka tinggal di total aja, sama rumusnya, formulanya masih sama ya kalau penjumlahan. Terus di sini itu ada modal dari Nyonya Darmanto yang masuk ekuitas sebesar 3.386.500. Terus total pasifa sendiri itu adalah pasifa sama dengan ekuitas, ya tinggal dijumlah aja.
yang sebelah sini dengan ini. Seperti rumusnya sama ya, formula tinggal kalian blok aja yang ini dijumlah, terus tinggal di enter. Nah, kita di sini akan lihat nih, benar nggak sih persamaan dasar akuntansi itu rumusnya aktiva sama dengan pasiva ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal gitu kan? Ternyata benar, karena total aset di sini itu 4.664.500. Sedangkan pasiva di sini juga sama nih, 4.664.500. Tuh. Jadi, untuk laporan neracanya teman-teman ini, sampai sini itu sudah balance atau sudah benar ya perhitungannya. Next, selanjutnya adalah laporan perubahan modal dari perusahaan dagang bahari, di mana diketahui modal awalnya dari Nyonya Darmanto sebesar 3.692. Sedangkan untuk laba bersih dan pref-nya itu totalnya adalah 305.500. Ini diperoleh dari laba bersih dikurangi dengan pref. Dengan formula seperti ini, karena di sini sudah ada tanda minusnya. Nah, untuk cara mengetahui modal akhirnya itu seberapa besar, maka tinggal modal awal dikurangi dengan jumlah ekuitas. Karena di sini sudah ada lambang minusnya, maka formula yang dipakai adalah sum dan di blok nominal yang akan dihitung. Jadi seperti ini, sama dengan sum kurung di blok, terus tutup kurung yang angka. Maka modal akhir dari perusahaan dagang bahari senilai 3.386.500. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasan singkat terkait data jurnal mulai dari neraca saldo sampai dengan laporan perubahan modal dari perusahaan dagang bahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.